rencana penghapusan kuota impor gitu. Awalnya itu memang kemarin saat Sarasen Ekonomi Indonesia pada tanggal 8 April, dan memang harapannya dari segi impor ini tidak ada kuotanya, karena melihat dominasi sekarang yang sudah berjalan, bahwasannya kuota impor ini hanya dipegang oleh beberapa perusahaan gitu. Dampak nantinya kepada peternak misalkan ya. Kita tahu tahun 2024 kemarin banyak peternak-peternak sapi perah khususnya yang ada di Jawa Tengah maupun di Malang, di daerah Pasuruan di Jawa Timur itu membuang susunya gara-gara banyaknya kuota impor yang masuk ke industri pengolahan susu. Peternak butuh kepastian yang pasti ya, karena misalnya kepastian soal harga, kepastian soal hilirisasi produknya akan kemana gitu kan, karena jangan sampai sudah optimal untuk merawat hewan-hewan ternaknya, ketika di akhir harganya murah, nggak bisa dijual, atau bahkan produk impor datang sehingga barangnya jadi basi. Kan kita nggak mau ya kejadian beberapa peternak akhirnya membuang susunya. Kalau yang saya ingat juga yang peternak ayam tuh membagi-bagikan ayamnya, yang melempar-lemparkan telurnya ke jalan karena produk mereka ini nggak bisa diserap oleh pasar karena sudah terpenuhi dari produk luar. Bagaimana kebijakan ini bisa mengintervensi peternakan yang ada di dalam negeri, bukan hanya sekedar komoditas, bukan sebagai objek bagaimana peningkatan populasi ataupun daging, tapi objek untuk kesejahteraan dari peternaknya. Ketika impor ini dibebaskan tanpa adanya proteksi ataupun kebijakan yang memang memberikan dampak lebih terhadap peternak-peternak. Misalkan bagaimana pada akhirnya nanti di harga ataupun di harga konsumen ataupun harga jual dari si peternak ini sama dengan harga jual yang dari impor gitu. Selamat datang di podcast Darah Juang. Edisi hari ini kita akan bahas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi beberapa waktu lalu yang akan menghapus kuota impor. Apa dampaknya, apa manfaatnya, kita akan bincang kali ini. Bersama saya Muhammad Daimul Khair, dia adalah Ketua Umum Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia atau ISMAPETI tahun 2024, dan dia ini aktif sebagai aktivis peternakan yang kita bisa mintai suaranya sebagai mahasiswa dalam podcast Darah Juang Suara Mahasiswa Merdeka. Mas Daim, gimana soal apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Apakah ini sinyal positif atau sinyal negatif bagi teman-teman mahasiswa peternakan? Oke, mungkin kita balik lagi dari munculnya ya Pak, munculnya rencana penghapusan kuota impor gitu. Awalnya itu memang kemarin saat Sarasen Ekonomi Indonesia pada tanggal 8 April, dan memang harapannya dari segi impor ini tidak ada kuotanya, karena melihat dominasi sekarang yang sudah berjalan, bahwasannya kuota impor ini hanya dipegang oleh beberapa perusahaan gitu. Nah, harapannya dengan adanya penghapusan kuota impor ini, semua perusahaan ataupun semua orang yang ada di Indonesia bisa ikut andil dalam persoalan impor gitu. Jadi satu sisi sebenarnya positif ya, kalau dulu impor itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang diakui tidak diakui punya relasi misalnya dengan presiden, dengan pemimpin daerah dan seterusnya gitu ya, dengan menteri. Nah, sekarang berarti dengan dihapuskannya kuota impor itu, saya misalnya atau Mas Daim atau teman-teman yang lain yang punya perusahaan untuk impor bisa lakukan? Bisa, sangat-sangat bisa dengan adanya penghapusan ini. Tapi memang itu dari segi positifnya gitu. Mungkin ketika berbicara juga dari segi dampak nantinya kepada peternak misalkan ya. Kita tahu tahun 2024 kemarin banyak peternak-peternak sapi perah khususnya yang ada di Jawa Tengah maupun di Malang, di daerah Pasuruan di Jawa Timur itu membuang susunya gara-gara banyaknya kuota impor yang masuk ke industri pengolahan susu. Oke. Jadi impor ini kan sebenarnya untuk semua semua aspek ya, maksudnya semua semua bidang gitu, tidak hanya pertanian, peternakan dan seterusnya gitu. Semuanya juga sebenarnya dihapuskan. Tapi khusus untuk
kaitan dengan peternakan karena juga dimungkinkan di sana impor sapi, impor susu dan barang-barang sejenis, dampaknya sudah mulai terasa berarti untuk para peternak di Indonesia. Mungkin kalau di segi peternakan mungkin kita dibagi menjadi dua ya, antara barang jadi sama barang hidup. Oke. Kalau misalkan barang jadi, misalkan susu skim ataupun susu yang udah jadi bubuk ataupun daging merah kalau misalkan di sapi potong ataupun di kambing gitu. Nah, tentunya ketika yang diimpor adalah dagingnya ataupun susunya, ini akan mendapatkan efek domino terhadap perusahaan-perusahaan ataupun peternakan-peternakan lokal yang ada di Indonesia gitu. Karena sejauh ini harga impor ataupun harga dari luar negeri itu lebih murah daripada harga dari peternakan yang ada di dalam negeri gitu. Mungkin secara kualitas kita bersaing gitu. Kita bisa bersaing antara dari peternak yang luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Bentar. Kok bisa lebih murah ya? Padahal daging misalnya diolah di mana Australia gitu ya. Sampai ke sininya kan harus naik pesawat dulu lewat bea cukai dan sebagainya, kok bisa lebih murah sampai sini? Oke, mungkin kalau kita spesifik ke susu dulu ya, Pak. Di susu ini sebenarnya tidak adanya tarif pajak ataupun pendapatan negara ketika impor dari Australia, karena ada perjanjian antara ASEAN dan juga simpelnya perdagangan ASEAN se-Asia Tenggara dan juga Australia gitu. Jadi barang-barang yang diimpor dari Australia ini masuk di Indonesia dengan cara cuma-cuma gitu. Tidak hanya tarif, tidak ada pembatasan ataupun pajak gitu. Lalu buat kenapa pada akhirnya dari peternakan Australia ini bisa lebih murah dibandingkan di susu ataupun produksi dalam negeri, karena kita ngambil dari aspek misalkan pakan di sana masih dominan banyak gitu, karena padang pengembalaan, terus ekosistem cara pengembalaannya yang dibuat terbuka, yang tidak mengeluarkan banyak uang untuk membeli pakan dan sebagainya, itu mengakibatkan HPP dari peternakan-peternakan yang ada di Australia ini lebih murah dibanding yang ada di Indonesia gitu. Karena Indonesia udah lahannya sempit, habis itu rumput-rumputnya juga mungkin didominasi daerah-daerah peternakan sangat sulit yang memang rumput yang berkualitas gitu. Dan juga dari segi produktivitas, misalkan sapi perah di Indonesia hanya rata-rata di 15 liter per hari gitu. Tapi ketika kita ngomongin Australia itu bisa nyampe 30 liter sampai 45 liter per hari gitu. Per sapi itu? Per sapi, per harinya gitu. Okay. Dan dari segi jenis pun kalau misalkan kita berfokus di sapi perah, jenis yang ada di Indonesia itu memang berbeda dengan yang ada di Australia misalkan. Di Australia itu bisa menggunakan Jersey ataupun menggunakan Friesian Holstein yang memang peranakan satu. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu udah peranakan FH-nya gitu, bukan FH aslinya gitu, masih silangan gitu. Karena sudah turunan kesekian gitu ya. Ya, karena di Indonesia karena kita adalah negara tropis, jadi kurang kurang bisa meningkatkan produksi kualitasnya. Itu kalau misalkan di sapi perah. Nah, kalaupun di kambing contohnya, kenapa pada akhirnya memang di kambing di sana lebih murah daripada kambing di dalam negeri ataupun dagingnya lebih murah daripada dalam negeri, karena memang tadi dari segi pakannya di sana lebih terjamin dan kualitasnya lebih terjaga gitu daripada yang ada di dalam negeri gitu. Karena kalau di Indonesia mencari pakan yang berkualitas untuk kambing dan sebagainya itu harus membeli gitu, dibandingkan di sana yang tinggal digembalakan si kambingnya juga bisa memilih mana pakan berkualitas bagi mereka. Kalau Indonesia kan lebih ke digembala di kandang-kandang gitu. Bahkan memang HPP ataupun ongkos produksi buat satu daging per kilonya itu lebih mahal dari di luar negeri gitu. Memang kalau nonton di YouTube misalnya ya, soal peternakan di luar negeri itu canggih ya. Cara mencari rumputnya pun sudah dengan teknologi, terus sapinya juga jenisnya mungkin berbeda, yang tadi bisa menghasilkan susu lebih banyak. Kan kalau di kita yang ngarit manual kan juga masih ada ya. Saya nggak tahu kalau di luar tuh apa juga ada yang ngarit manual seperti di kita gitu ya. Nah ya juga mungkin ini sedikit tambahan ya Pak. Di sapi perah Australia itu 1.000 ekor cuma dikelola oleh 2 orang. 1.000 ekor sapi di Australia? Ya, karena dari segi pengembalaannya juga diliarkan itu, jadi sapinya bebas memilih. Si 2 peternak ini tinggal memonitoring doang gitu.
Terus dari segi pemarahannya juga udah menggunakan teknologi gitu. Jadi HPP-nya bisa lebih diperas gitu. Dibandingkan yang di Indonesia yang masih di kandang dan harus meras secara manual dan sebagainya. Memang itu merupakan tantangan tersendiri bagi negara. Terus mungkin tadi itu kalau misalkan produk jadi ya. Kalau misalkan yang diimpor adalah hewan hidupnya gitu. Ini menjadi peluang besar bagi peternakan khususnya. Karena dari segi persediaan dalam negeri di daging, di susu, dan juga mungkin daging sama susu doang sih. Karena kalau ayam hidup itu ataupun daging ayam dan telur itu udah surplus kita. Nah, kalau misalkan mau impornya adalah si hewan hidupnya, misalkan indukan sapi perahnya ataupun kambingnya, itu malah menjadi bulan-bulanan dari peternak gitu. Karena memang Indonesia masih kurang dari segi produksi dagingnya gitu. Dengan adanya impor yang hewan hidup ini, harapannya memang bisa menumbuhkan dari segi produksi dalam negerinya, tetapi juga peternak-peternaknya ibaratnya dapat kuehnya gitu. Simpelnya dapat kuehnya karena enggak langsung jadi berupa barang jadi. Jadi berarti daripada impor barang yang sudah jadi susu atau daging itu lebih baik impor ini yang masih hidup gitu ya? Yang masih hidup. Karena bisa dikembangkan oleh peternak. Bisa dikembangkan, habis itu di situ juga ada biaya produksinya juga masuk ke peternak-peternak yang ada dalam negeri gitu. Karena memang daging sapi, daging kambing, daging ataupun susu sapi dan sebagainya kita masih kurang gitu. Dari segi populasinya pun masih kurang. Ya. Gitu. Terus kembali ke soal statement Presiden Prabowo Subianto kaitan dengan penghapusan kuota impor ini. Memang ketika dulu ya, ketika impor itu masih dibatasi, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan impor, apa kerugian bagi peternak khususnya yang ada di Indonesia? Oke, ini kita ngambil seperti contohnya 2024 juga. Kemarin itu di 2024 ada masuk daging kambing dan domba gitu. Dan ini kita tahu lah siapa pemegangnya gitu, siapa pengusaha-pengusahanya. Kalau enggak dari situ ya dari organisasi itu gitu. Jadi kalau nggak dari situ ya dari situ gitu ya. ini agak gimana kalau misalkan disebutkan takutnya nanti fitnah dan sebagainya kan. Intinya dengan masuknya ataupun dikasih kota ini si pemegang-pemegang ini yang bisa menggunakan hanya pemegang-pemegang besar ini. Jadi peternak kita yang ada dalam negeri justru malah terhimpit dengan adanya kebijakan kota kemarin. Karena kotanya kemarin dinaikkan gitu. Nah, karena harga dari luar negeri ini lebih murah, habis itu HPP dari produksi di dalam negeri ini lebih mahal daripada harga di luar negeri, otomatis bagi konsumen, bagi masyarakat lebih pilih daging yang murah daripada yang dari dalam negeri gitu. Makanya kemarin juga banyak aksi dari peternakan HPDKI, peternakan domba dan kambing, dan juga banyak aksi juga dari GKSI ataupun gabungan Koperasi Susu Indonesia gitu. Jadi mereka menolak untuk melebihkan kuota dari hasil jadinya gitu, daging merahnya ataupun si susu skimnya gitu. Karena dampak dominonya bakal ke peternak langsung, karena peternak ini tidak bisa memasarkan si hasil produksi. Misalkan dagingnya tidak bisa terpasarkan, habis itu susu kalah bersaing harga ya di pasar ya. Karena kalau misalkan udah diolah nih jadi daging, habis itu nggak bisa dijual, otomatis kalau nggak ditampung oleh freezer ataupun cold storage itu kan mudah basi ya, apalagi daging. Terus susu itu cuma bertahan di 2 hari gitu, otomatis kalau nggak bisa ditangani segera si peternak ini bisa kolaps gitu. Apalagi kalau peternak-peternak kecil kan tempat penyimpanan yang propernya kan nggak punya ya. Iya, pun dari negara kita belum mempunyai penyimpanan daging yang sebesar itu. Gitu. Dan dari segi kebijakan memang kita belum punya kebijakan yang berdampak langsung terhadap peternakan lokalnya gitu. Untuk kesejahteraan peternakan lokalnya masih jauh. Karena fokus dari pemerintah sekarang ataupun yang dulu-dulu adalah di komoditasnya gitu. Jadi bagaimana komoditas sapi perah ini bisa naik, bukan berdampak kepada peternakan lokalnya gitu. Oke. Jadi pengennya di hilirnya saja ya, panen surplus daging, surplus ini sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tapi bagaimana daging dan susu atau hasil peternakan itu didapat, pemerintah nggak begitu concern ke sana begitu?
kebijakannya belum mengarah ke situ. Ya, soalnya juga belum ada jaminan nih, belum ada jaminan ketika misalkan peternakan peternakan domba atau peternakan sapi perah yang ada di Jawa Tengah pun Jawa Timur telah memproduksi 2 ton perharinya, ini akan diserap oleh negara, belum ada jaminan ke situ. Oke, secara umum di Indonesia kalau tadi kita sudah bicara di luar negeri misalnya, kenapa peternakan di sebagian besar negara luar negeri itu bisa maju, bisa berkembang, kemudian HPP-nya atau apa biaya produksinya itu rendah. Kalau di Indonesia sebenarnya bagaimana kalau amatan Daim? Apakah eh, ini belum dikelola secara profesional, hanya dikelola individu-individu. Tapi yang saya tahu juga ada ya peternakan-peternakan besar yang saya nggak paham ada apakah itu sudah dikelola sesuai dengan standar yang di peternakan dipelajari atau apa kira-kira celah-celah yang sampai hari ini belum bisa dipenuhi oleh kita sendiri. Nah, ini juga apa namanya mengamati dari segi kebijakan, bahwasanya kebijakan sekarang belum ada yang mengintervensi terhadap ekosistem di peternakan. Contohnya penggunaan teknologi, contohnya penyuluhan terhadap peternak itu sendiri gitu. Karena dominasi peternak yang ada di Indonesia adalah peternakan yang umurnya usia lanjut gitu, umurnya di usia tua gitu. Oh, Jadi peternaknya sudah tua-tua gitu iya ya. gitu. Fokus mungkin kemarin-kemarin kita banyak tahu adanya hibah dari peternakan, hibah sapi dan sebagainya, tapi hal tersebut malah menjadi apa ya, menjadi program yang buntung gitu, gak ada hasilnya gitu. Karena ketika dilihat lebih lanjut bahwasannya si sapinya pada hilang semua gitu dari hasil hibah ini gitu. Padahal harapannya orientasinya agar menambah populasi gitu kan. Nah, Iya, iya. Jadi dikasih hibah sapi itu maksudnya ini tolong dikembangbiakan gitu ya, biar ya. ada anaknya, tapi malah jangan-jangan dijual atau disembelih gitu ya. Iya betul, dan itu juga apa namanya dominasi di peternakan lokal kita gitu. Makanya setiap kita sebagai mahasiswa peternakan juga coba melihat dari aspek kawan-kawan peternak yang di daerah-daerah gitu, daerah-daerah terkecil gitu, di pelosok-pelosok desa gitu. Memang banyak yang menggunakan tradisional-tradisional, kan sistem-sistem tradisional. Secara teknologi apa sih yang kalau di peternakan yang bisa di support atau dikembangkan dari sisi apanya? Apakah tadi soal pemotongan rumputnya atau pengambilan rumputnya atau ada hal lain yang sebenarnya bisa lebih apa high tech lah canggih di bidang peternakan itu? Oke, sebenarnya yang masih kurang di kita selain di hulu sebenarnya juga hilir. Rumah potong hewan kita masih belum mempunyai teknologi yang bagus. Kayak apa teknologi di rumah potong hewan itu misalnya? Seperti misalnya rumah potong hewan yang bagus itu sudah menggunakan kalau bahasanya tuh MBC atau apa ya, saya sedikit lupa, mungkin nanti coba dikoreksi lagi bahwasanya rumah potong ini sudah dalam 1 hari bisa memproduksi kurang lebih 500 ekor Oh, motong sampai 500 ekor sapi misalnya gitu ya. sapi ya per hari. Ini udah Berarti sudah nggak manual itu ya, ada yang sudah semi nggak otomatis ya. semi otomatis, jadi apa namanya nanti si sapinya udah langsung naik ke atas buat apa namanya diirisin. Kalau misalkan udah dibeleh nih, udah disembelih, habis itu dagingnya tinggal diirisin pakai apa namanya teknologi yang digantung kayak gitu-gitu. Terus Oke. ini sebenarnya udah ada kalau si RPH-nya, tapi cuma satu di Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah, Jawa Barat belum ada Oh, untuk. Jawa Timur ya. Iya, dan itu juga bisa mempengaruhi dari segi HPP juga tadi. Harga dan juga kecepatan produksinya juga berpengaruh gitu. Oh, jadi di rumah potong itu kalau yang modern, yang canggih sudah memanfaatkan teknologi lah ya. Jadi unsur manusianya sudah tidak terlibat terlalu banyak sehingga kosnya bisa ditekan. Terusnya bisa ditekan. Tadi ya, misal manusia hanya terlibat di penyembelihannya, setelah itu diproses oleh mesin gitu ya, sampai akhirnya ke barang jadi. Oke, kemudian kondisi peternak kita ini atau ya pekerjaan atau ya sebagian mungkin nyebut profesi beternak itu apakah masih sesuatu yang menjanjikan ya? Orang masih tertarik untuk jadi peternak? Selama masih ada manusia, saya kira peternakan tidak akan mati sih, Pak. Nah, ini juga apa namanya banyak gitu, banyak para peternak-peternak yang udah apa namanya udah besar itu bilang kepada saya bahwasanya ketika masih ada manusia dan juga kebijakan mempunyai intervensi lebih terhadap peternakan yang ada di Indonesia, saya kira peternakan tidak akan mati. Itu Optimisnya. optimisnya. Kalau yang di lapangan gitu misalnya
Daim dan kawan-kawan yang dulu di di Ismapeti ya, di teman-teman peternakan se-Indonesia itu sebagian besar memang masih bercita-cita untuk jadi peternak Peternak. atau akhirnya banyak yang jadi entrepreneur atau apa gitu. Makanya apa yang kita perjuangkan di Isma Peti ataupun kawan-kawan mahasiswa itu bagaimana kebijakan ini bisa mengintervensi peternakan yang ada di dalam negeri, bukan hanya sekedar komoditas, bukan sebagai objek bagaimana peningkatan populasi ataupun daging, tapi objek untuk kesejahteraan dari peternaknya. Nah, itu yang belum ada. Kalau dulu misalkan kebijakan yang saya kira bagus itu mengenai impres kewajiban perusahaan industri untuk menyerap susu dari dalam negeri gitu. Jadi susu sapi perah dari peternakan lokal ini sudah ada penampungnya gitu. Nah, kalau sekarang mungkin dilemanya bagi kawan-kawan peternak ataupun kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan peternak di hilirnya seperti apa gitu. Karena apalagi nanti ketika impor ini dibebaskan tanpa adanya proteksi ataupun kebijakan yang memang memberikan dampak lebih terhadap peternak-peternak. Misalkan bagaimana pada akhirnya nanti di harga ataupun di harga konsumen ataupun harga jual dari si peternak ini sama dengan harga jual yang dari impor gitu. Itu kan belum ada gitu. Nah, harapannya pemerintah juga harus menggarap ke situ. Walaupun memang harapan besar dari peternak ini sebenarnya barang-barang ataupun produksi yang sudah jadi misalkan daging ini bisa diserap langsung oleh negara gitu ketika memang dari pasar tidak bisa menampung ataupun kurang yang menampung gitu. Oke. Jadi suara sebagian besar peternak Indonesia itu berharap bahwa negara juga hadir ikut memberikan atau ngasih solusi lah ya terkait dengan permasalahan ini. Karena ketika dibiarkan tarung bebas maka teman-teman peternak lokal yang akhirnya dirugikan, impor masuk, barang lokal akhirnya nggak mampu bersaing kan harganya lebih mahal gitu ya. Harus ada intervensi pemerintah di sana. Nah, tadi soal proteksi ya, kira-kira proteksi apa selain soal harga yang harusnya pemerintah negara berikan kepada peternak-peternak lokal agar beternak ini jadi sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang bisa diharapkan dan orang terus mau beternak agar produksi daging, produksi telur, produksi susu itu bisa terpenuhi secara nasional. Oke, ini ada satu gagasan yang bagus terkait hilirisasi ya. Karena bagaimanapun peternak ini juga mau menggrowth ataupun bertumbuh itu juga mikirkan gimana nanti di pasarnya hilirnya seperti apa. Nah, ada gagasan yang bagus yaitu mengenai kontrak farming gitu. Jadi negara sama peternak ini memiliki kontrak selama 5 tahun misalkan. Jadi semua produksi misalkan dagingnya ataupun susunya akan diserap oleh negara. Ya, walaupun itu udah dimulai di di padi kita ya. Jadi gabah itu diserap oleh Bulog gitu. Tapi kan harganya berapa? 6.000 per kilo atau berapa itu ya? Iya, kalau misalkan di padi seperti itu, mungkin itu juga bisa dilakukan juga di peternakan kita gitu. Agar berternak ini bukan lagi mikirin bagaimana nanti saya memasarkan, tapi sudah mikirin bagaimana populasinya ini bertambah gitu. Tentunya pemerintah juga nggak bisa mengambil semua barang yang misalkan dia di peternakan pasti ada kualitas yang bagus, kualitas menengah dan ada kualitas yang kurang bagus gitu. Dan untuk mengatasi itu saya kira nanti ada dikasih reward ya ketika memang barangnya bagus, rewardnya tambah berapa persen. Ketika barangnya kurang bagus nanti buat selanjutnya harus dikasih intervensi apa gitu kayak gitu-gitu. Jadi peternak juga mempunyai motivasi untuk bagaimana membuat kualitas dagingnya, membuat kualitas susunya ini lebih bagus daripada hari kemarin agar orientasinya sudah untuk melakukan pertumbuhan dari segi populasinya gitu. Iya. Peternak butuh kepastian yang pasti ya. Karena misalnya kepastian soal harga, kepastian soal hilirisasi produknya akan kemana gitu kan, karena jangan sampai sudah optimal untuk merawat hewan-hewan ternaknya ketika di akhir harganya murah, nggak bisa dijual atau bahkan produk impor datang sehingga barangnya jadi basi. Kan kita nggak mau ya kejadian beberapa peternak akhirnya membuang susunya. Kalau yang saya ingat juga yang peternak ayam tuh membagi-bagikan ayamnya, yang melempar-lemparkan telurnya ke jalan karena
produk mereka ini nggak bisa diserap oleh pasar karena sudah terpenuhi dari produk luar. Kemudian apalagi sekarang kan pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ini kan juga punya program soal makan bergizi gratis, kemudian bagi-bagi susu gratis gitu ya. Kan itu eh, semuanya adalah produk-produk dari peternakan kita. Apakah gimana soal itu? Oke, ini juga menjadi sambutan positif sebenarnya, sambutan positif dan juga optimisme dari sektor peternakan juga karena dengan adanya program MBG ini ataupun makan bergizi gratis ini, kebutuhan daging, kebutuhan susu ini meningkat. Kalau misalkan di susu itu kurang lebih meningkatnya di 3,8 ton pertumbuhannya ataupun apa namanya permintaannya gitu. Tentunya harapannya ini bukan hanya sekedar masuk di hilirnya gitu, tapi juga intervensi hulunya bagaimana penambahan populasi impor dan juga investasi di dunia peternakan ini makin bertambah juga gitu. Karena kita nggak mau apa namanya dengan adanya program ini nantinya bakal dengan dihapuskannya kuota impor ini yang dapat jatah malah ataupun yang dapat kuehnya malah peternakan-peternakan yang di luar negeri gitu. Makanya salah satu yang diusulkan spesifik terhadap peternak sapi perah tadi ya, bahwasanya mengusulkan adanya perpres ataupun peraturan presiden untuk perusahaan ini bisa mengambil ataupun menyerap semua susu-susu dari peternak lokal karena dengan adanya penyerapan ini otomatis bagaimana tadi peternakan ini berfokus pada pertumbuhannya gitu, bukan ngomongin lagi nanti harus bersaing di pasar bebasnya seperti apa gitu. Mas Den, terakhir ini soal suara yang disampaikan oleh teman-teman peternak. Apa yang sebenarnya peternak-peternak ini butuhkan atau secara umum ekosistem peternakan kita itu apa yang sebenarnya harus diberikan perhatian oleh pemerintah? Saya kira untuk yang harus diberikan sama pemerintah mengenai kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan Undang-Undang tahun 2014 terkait peternakan dan kesehatan hewan. Nah, bagaimana undang-undang ini seharusnya bukan berfokus pada komoditas pertumbuhan doang, tapi juga berfokus pada kesejahteraan pada peternaknya gitu. Dan ini juga sudah lama ya, mulai tahun 2015, tahun 2019, tahun 2023 itu udah disuarakan mulai dari peternak, terus akademisi dan juga mahasiswa gitu. Bagaimana undang-undang ini harus diganti, berfokus pada si objeknya bukan lagi hewannya gitu. Objek pembangunan ini adalah peternaknya gitu. Manusianya bagaimana manusianya ini peternaknya ini bisa sejahtera gitu. Bukan hanya hewannya ini bisa banyak gitu. Karena ya kasihan juga peternak ketika objeknya adalah hewannya. Hewannya banyak tapi peternaknya pada kolaps atau pada rugi dan sebagainya. Dan itu sudah terjadi di peternakan ayam contohnya karena permainan ayam itu ada permainan perusahaan besar sama peternak-peternak kecil gitu. Jadi yang difokuskan bagaimana surplus, tapi memang di bawah ataupun di bagian hulunya itu bentrok antara peternakan perusahaan besar sama peternakan perusahaan kecil gitu. Oke, menarik ini kawan-kawan. Peternakan ini harus jadi fokus pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya susu daging kita butuhkan bahkan untuk mensupport program pemerintah secara nasional ya, makan bergizi gratis, bagi-bagi susu gratis, tapi jangan lupakan peternaknya karena peternak ini adalah manusia masyarakat Indonesia yang harus diurus, disejahterakan, jangan memprioritaskan impor yang akhirnya malah merugikan peternak lokal di Indonesia. Terima kasih Muhammad Daimul Khair, Ketua Umum atau Ketua Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia atau ISMAPETI tahun 2024 dan aktivis peternakan. Hatur nuhun sudah hadir di podcast Darah Juang. Kita bertemu lagi dalam edisi selanjutnya. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.